Bapak Ibu yang saya banggakan, dengan segala rasa syukur kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tahun ini 544.292 saudara kita di seluruh Indonesia itu sudah menjadi P3K. Saya prihatin untuk Jawa Tengah, karena Jawa Tengah adalah yang masih banyak P1 yang belum terakomodir. Karena saya sempat datang langsung ke gubernur saat itu. Di menit-menit terakhir untuk bisa mengusulkan, ya menit-menit terakhir, saya pikir tidak ada risiko karena akan segera berakhir jabatannya, tetapi saat itu belum bisa ditambah formasinya. Jadi segala cara saya lakukan, kami lakukan agar daerah-daerah yang usulannya formasinya masih belum maksimal, saya datangi gubernurnya. Dan di Jawa Tengah pun juga saya datangi saat itu. Mungkin teman-teman guru honor di sini tahu ya, saya datang ke sana untuk mengkomunikasikan hal ini dan berdebat cukup panjang terkait dengan hal ini. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati, masih ada kesempatan satu ronde lagi tahun depan bagi Bapak Ibu P1 ataupun honor yang masih belum mendapatkan penempatan saat ini. Saya sampaikan dengan kegembiraan mengapa kita hari guru ini mengambil tema rayakan Merdeka Belajar, karena patut kita syukuri dan kita rayakan ada 544.000 guru honor telah menjadi ASN P3K tahun ini. Dan tahun ini formasi yang kita usulkan 600.000, tetapi alhamdulillah dengan perpanjangan yang kita mohon itu bisa menambah formasi lagi menjadi 296.059 formasi. Dan saat ini teman-teman guru kita sudah melakukan ujian, dan jika tidak ada aral melintang, maka awal tahun depan jumlah guru honor kita menjadi P3K bertambah menjadi 840.000. Itu satu prestasi yang luar biasa dalam sepanjang sejarah seleksi ASN itu belum pernah terjadi. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini pertama kali kita butuh 1.200 usulan daerah 506, tapi yang lolos 293.000. Dan ini sebagian yang tidak ada peminatnya adalah daerah-daerah timur yang memang tidak ada guru honornya, tapi tidak ada yang bisa diisi, atau guru-guru pelamar umum itu tidak ada yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu 2022 kita kembali usulkan sisanya ya, selisihnya dengan yang pensiun kita tambahkan 781.000. Formasi yang dibuka daerah 319.000, loloslah 250.000. Dan tahun 2023 kembali kita usulkan 600.000. Saat yang lebih menyenangkan sebenarnya, tahun 2023 itu di-earmark gaji P3K itu tidak boleh dipakai selain untuk gaji, tapi tetap saja usulan itu kalau dilihat angka ini kan 46% saja atau 296.000 saja usulannya. Sedangkan tahun 2024 kita kembali mengusulkan, ini adalah ronde terakhir untuk P3K, karena kita akan menutup lembaran baru P3K tahun 2025. Kita sudah ada ruang talenta guru, di mana di sini kita rekrut hanya mengganti guru-guru pensiun saja. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau sekarang Bapak Ibu melihat ada guru PPG Prajabatan ikut P3K, itu sama sekali beda kapling dengan kapling Bapak Ibu guru honor. Karena guru P3K, guru lulusan PPG Prajabatan gelombang 1, 2, dan 3 yang baru dibuka ini hanya untuk mengisi guru-guru yang pensiun, yang gajinya sudah ada guru pensiun. Sedangkan kapling guru honor ini adalah yang sekarang tersedia kebutuhannya. Ini saya belum pernah klarifikasi sama sekali dalam sebuah forum apapun, tapi di luaran kan banyak sekali informasi. Sekaligus forum ini bisa sebagai forum klarifikasi jika nanti ada yang bertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat berharap dukungan dari semua pihak. Kami sudah berbicara dengan berbagai kementerian agar 305 ini ada perubahan mekanisme melalui ruang talenta. Jadi dalam ruang talenta ini perubahan mekanismenya itu adalah formasi ini jangan lagi tergantung usulan pemerintah daerah, karena
ini adalah terakhir kali. Jika ini selesai, maka rantai guru honor ini bisa kita selesaikan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Undang-Undang ASN. Gitu ya. Dan kami juga mendengarkan audiensi dari para tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, bermacam-macam asosiasi yang datang, dan sesuai dengan nama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, maka kami pun pada menit-menit terakhir pada saat kita berpaparan dengan Kemenpan RB menghitung angka kebutuhan tendik dan kami usulkan 82.717. Ini adalah pada saat terakhir karena sebenarnya tendik itu sendiri dari Kemenpan dianggap bukan tenaga P3K, tenaga teknis, karena P3K adalah jabatan fungsional, sehingga jabatan profesional, sehingga dianggaplah belum bisa diusulkan jadi tendik. Tapi kami tetap mengusulkan ya, semoga ini bisa diakomodir di tahun depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kabarkan kepada Bapak Ibu semua di sini, di ruang ini, bagi guru P1 atau guru honor, alhamdulillah kita pada tahun 2022 kemarin ini berhasil. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau saya selalu ngomong tentang guru honor ini selalu sebenarnya sedih ya, karena saya itu sebenarnya ingin semua guru honor ini segera jadi P3K. Karena visi saya nomor 1 itu supaya segera bisa terrealisasi bahwa seluruh guru itu mendapatkan bangga dengan profesinya. Jadi profesi itu sebagai membanggakan, terhormat dan bermartabat. Gitu ya. Itu harapan saya satu-satunya. Mungkin program prioritas itu banyak sekali. Bagi saya itu mudah dieksekusi. Semua program yang tadi saya sebut. Guru penggerak, sekolah penggerak itu mudah. Tapi yang paling sulit bagi saya dan paling menyita semua energi adalah P3K ini. Kenapa? Ini menyangkut manusia, begitu ya. Di sini ada, saya mohon maaf ya. Jadi kalau sisa passing grade tahun 2021 itu 193.954 itu sudah bisa kita angkut tahun 2020 seleksi sebelumnya itu 131.000 sudah mendapatkan penempatan dan masih belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Ini kemarin ya, seleksi yang kemarin itu jumlahnya masih 62.000. Termasuk ini yang banyak adalah di Jawa Tengah juga banyak. Saya cukup prihatin dengan Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur sebenarnya sudah hampir selesai nih Jawa Timur. Nah di sini tahun ini alhamdulillah akan terangkut lagi dengan segala cara ya, karena kami memang prioritasnya di P1 dengan berbagai perpanjangan dan pembahasan yang sangat intens, maka 50.248 di seleksi ini sekarang yang sedang berlangsung ini akan mendapatkan penempatan. Saya senang sekali dan masih tersisa ini masalahnya 12.279 dan ini adalah potensi akan kami tuntaskan di tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang Bapak Ibu melihat banyak sekali perubahan regulasi atau edaran, itu sebenarnya adalah bagaimana supaya guru-guru ini bisa mendapat tempat. Sifatnya sementara, misalnya saya mendapatkan banyak hujatan ini Bu ya, bahwa ada ini sekaligus nih, ini kan ditayangkan ya Bu ya, dalam YouTube ya Bu ya, sekaligus bisa dibaca oleh guru-guru nih yang sekarang suka menghujat ya, bahwa saat ini PGSD ya, PGSD itu, guru SD itu adalah guru yang paling kurang untuk P3K. Jadi yang P3K yang paling kurang dan guru yang pensiun yang terbanyak. Berbagai cara kita lakukan untuk bisa merekrut lulusan PGSD masuk PPG Prajabatan itu tidak pernah bisa memenuhi kuota. Sementara Bapak Ibu, ketika sudah jadi punya serdi, guru-guru matematika, bahasa Indonesia, IPS, semua itu bisa melamar guru SD. Sehingga formasi SD itu diperebutkan oleh
lulusan dari bidang studi yang linear untuk mapel SD. Mereka tidak mendapatkan pedagogi untuk mengajar SD. Sehingga untuk waktu tertentu hingga kuota guru kelas itu terpenuhi, kami berdiskusi dengan asosiasi guru PGSD untuk membuat lebar input PPG untuk PGSD. Daripada mereka tidak mendapatkan bekal pedagogi ke-SD-an, tiba-tiba ngajar SD, lebih baik mereka lulusan matematika, bahasa Indonesia itu belajar pedagogi untuk PGSD dan dia bisa menjadi guru SD sampai guru kelas ini terpenuhi. Dan ini pun juga berlaku untuk P3K, sehingga sekarang guru-guru bahasa Inggris itu sudah kami linearkan dengan SD. Guru BK sudah linear dengan SD. Supaya apa? Teman-teman yang oversupply, yang tidak ada tempat, kan yang oversupply itu banyak Bu, misalnya bahasa Inggris, itu bisa menjadi guru SD. Segala cara kami lakukan agar guru-guru yang sudah lolos PG ini bisa mendapatkan tempat, tetapi masih sejalan dengan undang-undang yang ada. Ini adalah terobosan-terobosan yang dilakukan, yang Bapak Ibu mungkin harus tahu betapa kami ingin semua P1 ini segera terangkat. Dan tetap saja masih ada 12.279 yang belum terangkat karena mereka-mereka ini yang oversupply sudah dilakukan dengan berbagai treatment, tetap saja tidak ada tempat. Sebenarnya bukan berarti Indonesia nggak butuh beliau-beliau, Bu. Mereka dibutuhkan tapi bukan di daerahnya. Misalnya guru-guru ini adalah banyak guru di Kabupaten Pemalang. Sementara yang butuh itu bukan di Pemalang, misalnya di Sukoharjo misalnya. Dan regulasi kita di dalam Permenpan tidak bisa pindah. Kalau guru SD, SMP itu dari Pemalang ke Sukoharjo. Sebenarnya bukan berarti kita nggak butuh guru tersebut, tetapi tidak bisa lintas kewenangan. Sehingga ada 12.279 yang akan kita selesaikan insya Allah di tahun 2024. Dan sekarang ini perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau kami akhirnya apa yang bisa kami lakukan? Membujuk pemerintah daerah agar membuka formasinya sesuai dengan prioritas yang sekarang ada. Begitu. Sampai dengan pendaftaran seleksi tahun 2023 ditutup kemarin, 80,4% guru PG 2021 telah dibuka formasinya. Jumlahnya ini. Dan masih tersisa sebesar ini. Menurut saya ini akan kita selesaikan. Mohon bersabar bagi teman-teman sahabat guru P1 yang belum dapat tempat. Akan kami tuntaskan di tahun 2024. Lalu kita masuk, ini adalah sekedar update kepada Bapak Ibu guru bagaimana kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dan sudah membuahkan hasil. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Maka kalau kita mau rayakan, ayo kita rayakan sebentar. Kita perlu bersujud bersyukur, namun kita jangan terlena karena di depan kita tantangannya masih banyak dan tinggal 1 tahun lagi kita untuk menuntaskan semuanya. Sebenarnya seleksi P3K buat teman-teman guru ini hanyalah sebuah penempatan. Butuh prioritisasi saja karena formasinya tidak bisa penuh. Semuanya akan mendapatkan penempatan, hanya soal waktu. Teruslah istiqomah berdoa dan percayalah bahwa sebenarnya kami ini pemerintah berusaha dan bekerja. Tidak ada yang tidak memikirkan Bapak Ibu semuanya. Karena memang percuma kita bikin program sebagus apapun kalau visi yang pertama belum tercapai. Kami mohon bantuan dan dukungan. Dan teruslah melakukan advokasi. Kan selalu saya bilang, jangan berhenti bersuara. Kalau bersuara itu jangan kelompok kecil-kecil, itu nggak didengar. Kalau sudah jadi kelompok besar yang sifatnya nasional, itu pasti akan didengar. Teruslah lakukan advokasi. Itu adalah hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya. Gunakan saluran-saluran yang benar, misalnya menggunakan PGRI, ajak PGRI untuk pergi ke pemerintah daerah karena dia adalah mitra strategis pemerintah dalam hal menjalankan semua kebijakan kita. Jangan berhenti, terus bersuara. Karena ternyata hasilnya ini, P3K ini ya karena suara Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau semuanya diam,
Ngapain kita pikirkan, wong diam berarti kan nyaman aja. Jadi terus berjuang ya Bapak Ibu, jangan lelah.